Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin dimanapun berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah karena kita masih diberikan kesempatan untuk dapat menikmati kehidupan, untuk dapat terus beribadah, untuk tetap beriman di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, pada kesempatan tahun baru ini, tahun baru Hijriah ini merupakan momentum kita untuk mengevaluasi diri kita, mengintrospeksi diri kita, apa yang harus kita lakukan selama tahun baru ini. Maka salah satu ayat yang dapat kita renungi adalah Quran tentang amar ma'ruf dan nahi munkar. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar." Kata Allah, hendaklah ada di antara kalian sekelompok umat yang melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar. Hadirin, dari ayat ini kita menimbulkan pertanyaan, kenapa Allah menyuruh kita untuk amar ma'ruf dan nahi munkar? Apa sih esensinya? Apa sih dampak dari satu dosa? Apa sih dampak dari satu kemaksiatan? Maka di sini kita akan memaparkan 4 dampak satu dosa itu pada manusia dan kehidupan. Pertama, kenapa kita harus amar ma'ruf dan nahi munkar? Karena dosa dapat menyempitkan hati seseorang. Dosa dapat menyempitkan hati pelakunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka." Kata Allah, barang siapa, kata Allah, yang melakukan satu kemungkaran, yang berbuat dosa, maka aku akan memberikan padanya kehidupan yang sempit. Dari ayat ini kita dapat mengambil pelajaran bahwasanya dosa dapat menyempitkan hati kita. Maka dari itu hadirin, Allah akan menyempitkan hati kita karena dosa yang kita perbuat. Apakah itu dengan membuat pikiran kita banyak, membuat hati gundah, hati kacau balau kata orang, atau lain sebagainya, sehingga apabila hati kita tiba-tiba sedih. Yang kedua, kenapa hadirin? Kenapa kita harus amar ma'ruf dan nahi munkar? Karena dosa tidak hanya berakibat buruk pada pelakunya, tetapi juga pada setiap orang yang berada di sekitarnya. Sebagaimana firman Allah, "Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina minkum khassah." Allah, takutlah kalian, kata Allah, hendaklah kalian takut atas fitnah, atas dosa, atas musibah yang tidak hanya berakibat buruk pada pelakunya, tetapi pada seluruh orang yang berada di sekitarnya. Rumah yang satu berbuat dosa, satu kampung yang kena dampaknya. Satu orang yang berbuat dosa, semua orang terkena dampaknya hadirin. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut karena perbuatan manusia. Dalam salah satu penafsirannya, apa penafsirannya? Kata fasad itu diartikan sebagai musibah. Musibah atau bencana alam yang terjadi di darat, bencana alam yang terjadi di laut. Bencana alam yang terjadi di darat, gempa bumi, tanah longsor, gunung meletus. Dan apabila hal itu terjadi, apakah hanya satu orang yang terdampak? Tidak, tetapi semua orang yang berada di sekitar daerah tersebut. Begitu pula dengan bencana di laut, fasad di laut. Apakah itu tsunami? Apakah itu banjir? Dan apabila itu terjadi, maka semua orang terkena dampaknya. Dan di sini Allah menegaskan bahwasanya yang terkena dampak bukan hanya orang-orang yang berada di sekitarnya, tapi juga mencakup orang-orang yang soleh yang berada di dalamnya, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman yang ia tidak pernah melakukan hal tersebut. Dan yang ketiga apa hadirin? Kenapa kita harus amar ma'ruf dan nahi munkar? Karena dosa dapat membuat kita jauh dari beribadah pada Allah. Jadi hadirin, dosa tidak hanya berakibat pada dunia kita, tetapi juga berakibat buruk pada akhirat kita, terkhususnya pada ibadah kita. Diriwayatkan sebuah kisah dari tabi'in kabir, Imam Sufyan Ats-Tsauri, bahwasanya beliau menjelaskan terhambat untuk sholat malam selama 5 bulan. Apa alasannya hadirin? Apakah akibatnya? Karena
Iya, perbuatan rianya pada seseorang yang sedang melakukan sholat. Selanjutnya juga kisah Al-Imam Asy-Syafi'i, sebuah kisah yang sangat masyhur bahwasanya Imam Asy-Syafi'i harus kehilangan hafalannya karena ia tidak sengaja melihat wajah wanita di pasar. Itulah hadirin yang ketiga, kenapa kita harus amar ma'ruf dan nahi munkar? Karena dosa dapat menghalangi kita dari beribadah kepada Allah. Selanjutnya, apa yang keempat hadirin? Yang keempat adalah kenapa kita harus amar ma'ruf dan nahi munkar? Karena dosa dapat membuat kita jauh dari pertolongan Allah. Jadi, dengan satu dosa, pertolongan akan jauh dari diri kita. Disahkan pada perang Uhud bahwasanya perang tersebut umat Islam mengalami kekalahan. Kenapa Islam kalah? Karena adanya dosa dalam umat Islam. Disahkan bahwasanya Rasulullah memerintahkan kepada para pemanah di Jabal Masjid bagaimana tetap berada di posisi apapun yang terjadi. Namun apa realitanya hadirin? Para pemanah itu turun ketika rampasan perang telah tampak, sehingga musuh menyerang dari belakang mereka. Itulah sebab umat Islam kalah karena adanya dosa pada saat perang Uhud, yaitu menghindari perintah Rasulnya. Hal yang sama juga terjadi pada pasukan Sayyidina Muhammad Al-Fatih, bahwasanya ketika orang yang sudah lama umat Muslim ketinggalan jumlah tetapi mengalami kemenangan. Kenapa? Karena Muhammad Al-Fatih memerintahkan pasukannya untuk tidak bermaksiat kepada Allah walaupun sedikit. Al-Fatih mengumpulkan seluruh pasukannya dan menasihatkan untuk jangan sampai berbuat dosa pada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hadirin empat dampak apabila kita melakukan dosa. Yang pertama, dosa dapat menyempitkan hidup kita. Yang kedua, dosa juga berakibat buruk pada orang lain. Yang ketiga, dosa dapat menjauhkan kita dari ibadah kepada Allah. Dan yang keempat, dosa dapat menjauhkan kita dari pertolongan Allah. Jadi sekarang pertanyaannya hadirin, bagaimana atau apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah amar ma'ruf dan nahi munkar. Lalu bagaimanakah caranya? Di sini kami mengutip hadis riwayat Imam Muslim yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkarun falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' fa bilisanihi, fa illam yastati' fa biqalbihi." Barang siapa di antara kalian, kata Rasulullah, yang melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya. Jika tidak bisa, maka dengan mulutnya. Jika tidak bisa, maka dengan hatinya. Apa maksudnya di sini hadirin? Tengah bang. Maksud hadis Rasulullah tersebut adalah bahwasanya barang siapa yang melihat kemungkaran maka ubah dengan tangannya. Apakah tangannya yang dimaksud di sini dengan memukuli, dengan menyerang, dengan menhakim sendiri? Tidak hadirin. Yang dimaksud tangan di sini adalah kekuasaan, posisi kita. Jadi orang yang paling pertama bertanggung jawab atas amar ma'ruf dan nahi munkar adalah pemimpin dalam satu kelompok. Apabila itu di suatu negara, maka itulah tugas sang presiden. Jika itu di suatu negari, itulah tugas Pak Wali. Jika itu dalam suatu kaum, maka itulah tugas penghulunya. Jika itu dalam rumah tangga, maka ia tugas utama dari seorang ayah. Selanjutnya hadirin, bagaimana jika kita tidak memiliki posisi dan kekuasaan? Maka kata Rasulullah, fabilisanih, maka ubahlah dengan mulutmu. Apakah mulut yang dimaksud di sini dengan mencaci maki, membentak? Tidak hadirin. Mulut di sini berarti kita mendoakannya, kita menasihatinya, kita menasihatinya dengan baik-baik. Lalu, apabila kita tidak bisa untuk menasihatinya dengan mulut kita, apa yang kita lakukan? Fabiqalbih, maka ubahlah dengan hatimu. Hati di sini maksudnya adalah kita mendoakannya supaya ia diberikan hidayah oleh Allah, supaya ia bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Baik hadirin, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Diakhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama